Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Marliana, perwakilan dari kelompok Cempaka Tercinta, untuk menyampaikan kultum di malam yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, romo kiai, ibu nyai, asatid wa ustazat, mujahid wa mujahidah, sesepuh ini sepuh, bapak ibu pendiri, pembimbing majelis ta'lim iwamit on air, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid darain rahimakumullah. Wabil khusus al ustad Trinoviantoro Murad yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Witiari sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air beserta jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamit On Air Kabinet Bitri yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tak lupa seluruh jamaah santri putra, santri putri, sahabat seperjuangan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah, dimanapun berada dan apapun aktivitasnya, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada malam hari kita masih dapat berkumpul di majelis ilmu, yaitu Majelis Ta'lim Iwamit On Air. Mari rasa syukur kita ucapkan bentuk tahmid sempurna. Biqaulina Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Dan tak lupa mari kita sanjungkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habib. Wa ala alihi wa ashabihi. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia, hingga di yaumul akhir. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jamaah rahimakumullah, calon penghuni surga. Baiklah, malam hari ini saya akan belajar menyampaikan kultum dengan tema Cahaya Ilmu Bekal Hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ilmu kita dapat membedakan yang hak dan batil, yang benar dan salah. Ilmu juga merupakan kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban yang ya Bapak Ibu, akan tetapi juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Dengan ilmu kita dapat lebih memahami ajaran agama, mengamalkan ibadah dengan benar, serta menjadi pribadi yang lebih baik.
Contohnya ilmu agama, membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu? Ya Bu Marliana. Alhamdulillah di Iwamit ada pembelajaran baca tulis Yanbu'a. Ya Bapak Ibu, semoga kita semua bisa memahami makna-makna dari isi Al-Quran yang kita baca setiap hari. Ilmu umum membantu kita membangun bangsa, menciptakan kemajuan dan memberikan manfaat bagi kita sesama. Sekarang kita masih dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, di samping kita memperingatinya, kita juga harus bisa membangun menjaga negara Indonesia sebagai wujud bakti kita kepada negara Indonesia dan juga pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya di bulan Agustus saja ya Bapak Ibu. Nggih Bu. Tapi selama hayat masih dikandung badan, kita harus tetap menjaga Indonesia. Cahaya ilmu adalah metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan. Ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ilmu diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan, membantu manusia memahami dunia dan dirinya sendiri, serta membimbing menuju jalan yang benar. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, benar salah, serta membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu sebagai pelita. Ilmu menerangi jalan kehidupan, layaknya pelita yang memecah kegelapan. Tanpa ilmu, seseorang bisa tersesat dalam kebodohan dan ketidaktahuan. Membimbing menuju kebenaran, ilmu membantu manusia memahami kebenaran dan hikmah di balik segala sesuatu. Dengan ilmu, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami tujuan penciptaan. Bekal hidup, ilmu menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat menghadapi tantangan, mengambil hikmah dari kegagalan, dan meraih kesuksesan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, iya Bapak Ibu, iya Bu. Ya, amin. Kunci kebahagiaan. Ilmu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja ya Bapak, Ibu, tetapi Ya Bu. juga untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan ilmu, seseorang dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan meraih ridhonya. Tanggung jawab, ilmu juga membawa tanggung jawab. Seseorang yang berilmu diharapkan dapat memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ilmu adalah cahaya yang sangat berharga dalam kehidupan. Dengan ilmu, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan dirinya sendiri, serta membimbing dirinya menuju kebenaran dan kebahagiaan. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia dan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah kita. Jangan pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Insya Allah Bu. Betul sekali. Karena ilmu tidak akan pernah habis. Mari Bapak Ibu kita jadikan ilmu sebagai bekal hidup yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Demikianlah tema kultum cahaya ilmu bekal hidup yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sama-sama belajar untuk lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Insya Allah Ibu, Ustaznya belum selesai Bu, masih banyak.
Dan kurang lebihnya dalam penyampaian kultum tadi, saya pribadi mewakili kelompok Cempaka Tercinta, tulus ikhlas mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Nggih, Bu. Amin. Bu Marliana, Amin. kalau masih ada Terima lagi kasih, maafnya. itu Bu Marliana di Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Marliana nggih yang sudah menyampaikan kultumnya nggih. Mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan kekuatan, kesabaran, beristiqomah untuk menuntut ilmu, bertolabul ilmi, tentunya di majelis taklim Iwamid on Air ini nggih, untuk bekal bahagia di dunia dan akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Dan kepada Ibu Marliana saya sampaikan terima kasih. Oke, alhamdulillah Ustadz sampun bergabung bersama kita. Mari jamaah kita menghaturkan salam kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustadz. Sebelum Al-Ustadz menyampaikan kajian inti pada malam hari ini, mari jamaah kita bersalawat sejenak kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa wa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad, kesempatan kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, Imamul Mu'minin, Qaidul Mujahidin, seorang yang membawa obor ilmu dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mohon maaf kepada jemaah sekalian majelis taklim Iwamit on Air yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya tadi barusan ada meeting dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Karena awalnya saya tidak tahu malam ini ada ngisi ya, jadi saya meeting dulu sama mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing KKN, sedang KKN, jadi ada meeting tadi, tapi meetingnya saya percepat sekali untuk bisa ngisi ibu bapak sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mutiara hikmah tentang tema yang akan kita bahas, yakni adalah terkait dengan bekal yang paling berharga ketika kita mengarungi samudra kehidupan. Ya, kalau di panitia menulis ya judulnya adalah Cahaya Ilmu Bekal Hidup. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita bayangkan dulu ya, hadirin sekalian, bayangkan. Kalau kita seumpamanya nih ya, Bapak Ibu ya, berada di sebuah hutan yang sangat gelap gulita. Misalnya contoh Bapak Ibu jalan di mana lah, di Mioli lah ya, Mioli di Ciai, masih ada hutannya. Ya, atau di Hualien lah katakanlah ya, Hualien. Ya, itu banyak hutan yang kemudian sudah malam. Yang sehingga apa yang terjadi? Nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Gelap gulita di malam hari itu. Apa yang kita rasakan? Ya, apa yang ibu-ibu rasakan apa? Kira-kira kalau misalnya ibu ada di tengah malam di hutan, apa yang kira-kira rasakan? Takut, ya? Bingung, mungkin nggak tahu arah mana yang harus kita tuju, dan itu sangat mungkin untuk tersesat, betul tidak? Ya? Pernah dengar cerita berita orang hilang di hutan? Ya, kemudian ditemukan oleh tim SAR selama 3 hari, 5 hari, misalnya kayak gitu ya. Maka ketika kondisi kita tersesat, ya, apalagi di kegelapan malam, itu ya kita itu bingung, nggak tahu arah. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu dikasih senter, ya, yang hidup, ya, ada cahayanya, terang benderang, apa yang terjadi? Ya, bisa melihat dengan senter itu, oh tahu ini jalannya di sini, ya, bisa balik ke tracknya masing yang benar. Ya, nah ikhwati fillah, jadi kegelapan itu langsung terpecahkan karena kita megang namanya senter. Ya, tuh. Ada yang di sini pernah naik gunung ini, maksudnya waktu remajanya hacking gitu dulu. Ya, masih apa misalnya pelajar pencinta alam misalnya. Ya, kalau pernah kayak gitu, yang kita butuhkan adalah center. Ya, nah maka ya jangankan di tempat yang seperti itu ya Bu ya, naik gunung, Ibu pulang dari sholat isya ke rumah lewat apalagi lewat kuburan ya, ngacril itu biasanya. Udah pernah lewat ya, pasti
takut mungkin, ya. Walaupun nggak ada isinya ya. Kuburan kan orangnya semuanya udah mati ya. Ya. Tuh. Nah, ikhwati fillah, jalan itu akan terjadi apa? Akan lihat arahnya jelas, ya. Karena kita megang penerang, maka rasa takut itu berganti dengan keyakinan kita untuk melangkah. Ya. Nah, oleh karena itu, hidup ini ibarat perjalanan di tempat yang gelap itu, Bu Jamaah. Ya. Sedangkan ilustrasi yang saya berikan, kegelapan itu adalah kebodohan, kejahiliahan, kesesatan, dia juga hawa nafsu. Ya. Sedangkan penerang, senter yang kita pegang itu yang memerangi, menerangi kita itu adalah ilmu, ya, ilmu. Jadi penerangnya adalah ilmu. Tanpa ilmu, hidup kita ini akan penuh dengan kesesatan, akan penuh dengan kesia-siaan. Ya. Kalau dengan ilmu, maka jalan hidup ini jadi terang. Ya. Jelasnya mau kemana? Mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada ilmu. Coba kalau nggak ada ilmu, ya, masih bingung rasanya. Ya, umur udah 40, umur 50, tapi masih bingung. Ini hidup saya mau dibawa kemana? Pertanyaan masih kayak gitu. Ya. Tapi kalau orang itu sudah diberikan ilmu dan juga hidayah, maka jelas, oh hidup saya seperti ini. Ya. Nah, ikhwati fillah, di dalam Al-Quran juga begitu. Ternyata, ya, ilmu itu digambarkan, diilustrasikan sebagai nur, sebagai cahaya, ya, sebagai penerang. Kalau bahasa kita tadi, senternya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah itu sering menyamakan ilmu itu adalah dengan nur, dengan cahaya. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Ya kan? Waladina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ya. Paham ya? Allah lah yang pelindung orang-orang yang beriman. Itu 2 ayat setelah ayat kursi jamaah. Ya. Allahul ladzi, ya. Allahul ladzi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, Allah itu adalah pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan. Ya. Minadh-dhulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju terang. Makanya kemudian ada tulisan dari R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Itu ngambil daripada kata ini, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang. Sedangkan kalau kebalikannya orang kafir itu apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikannya mereka. Ya. Kalau orang kafir itu justru pelindungnya itu adalah setan yang justru mengeluarkan mereka dari cahaya menuju gelap. Ya. Orang kafir itu justru dari terang menuju gelap. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Maknanya begini, ya. Ilmu, khususnya itu ilmu agama, itu adalah cahaya, penerang yang nerangin hati kita, yang nerangin pikiran kita. Ya, ilmu itulah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kita tahu yang hak dan yang batil itu tahu kayak mana karena ada ilmu.
Coba kalau nggak punya ilmu, mana tahu yang hak dan yang batil yang kayak mana? Ya, mana yang halal, mana yang haram. Karena ada ilmu. Coba kalau nggak ada ilmu, alal haram hantam. Jadi bukan karena penyelewengan, karena ketidaktahuan. Itu jauh lebih parah. Ya. Dulu ada di zaman Umar bin Khattab, ya, menjadi khalifah, ada orang yang berdagang susu, tapi susunya campur sama air, kemudian dijual gitu. Kemudian Umar negur, kamu kenapa nyampur susu sama air kayak gini? Oh, saya sangka itu boleh. Kamu, kata Umar, kamu melakukan dua kesalahan. Pertama, kamu curang. Yang kedua, kamu nggak punya ilmu dagang. Kamu nggak punya ilmu terkait dengan jual beli. Udah mencuranginya itu salah, ternyata nggak punya ilmu terkait dengan yang baik, yang halal dan haram, itu juga salah. Maka kita perlu yang namanya ilmu untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Bukan hanya tahu misalnya hukum babi apa, udah tahu tuh. Tapi yang lain misalnya, ya, bagaimana hukum misalnya anjing, bagaimana jilatan anjing, bagaimana, ya, tuh, dan lain sebagainya. Turunannya, ya, ilmu terkait dengan bulunya anjing apa, bulunya babi bagaimana, itu kan yang sering jadi kuas kan. Ibu tahu kalau makanan kita bikin sesuatu itu ada pakai kuas kan. Kuas itu dari mana? Bahasa Cina-nya itu, ya, Bristol lah, kalau bahasa Inggrisnya Bristol. Di Indonesia ini banyak sekali, dan nggak ada yang tahu, banyak yang nggak tahu kalau itu haram. Tapi dipakai buat masakan, buat apa, martabak dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika hati kita berilmu, maka itu adalah hati yang bercahaya. Ya. Sementara kalau hati kita itu jahil, bodoh, itu artinya hati kita itu nggak ada cahaya, gelap. Kalau gelap, itulah hati yang mati. Ya. Nah, tadi sampaikan juga judulnya adalah cahaya ilmu, bekal hidup. Nah, bekal itu apa? Ya, bekal itu apa? Ya, di dalam Al-Quran itu kan di dalam surat Al-Baqarah 197, ya, yang berkaitan dengan, sebetulnya ini ayat yang berkaitan dengan safar, ya, ayat yang berkaitan dengan haji, tapi memang berkaitan juga dengan yang namanya bekal ini, ya, bekal ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, itu terkait dengan al-hajju asyhurun ma'lumat, itu yang ayat apa yang atasnya, ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Tuh. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah segala yang baik yang kamu kerjakan Allah tahu. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kamu kerjakan Allah tahu. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ulul albab itu akal sehat. Ya. Nah, jadi kita disuruh untuk berbekal, dan harus dari takwa, sebaik bekal itu adalah takwa. Artinya gini jamaah, takwa itu tidak mungkin bisa diraih tanpa ilmu.
Bagaimana kita bisa takut kepada Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Bagaimana kita tahu perintah dan larangan tanpa kita pelajari mana yang perintah, mana yang larangan? Ya kan? Paham ya? Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuju ilmu, maka Allah akan lempengkan atau permudahkan jalannya menuju surga. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika kita benar-benar itu menuntut ilmu, ya, untuk mencari ridha Allah, maka ya insya Allah akan dipermudah karena itu adalah bekal kita. Ya, ilmu itu adalah bekal investasi yang tidak akan pernah habis. Dia ya, ilmu itu tidak pernah hanya berguna di dunia untuk ngeraih sukses aja. Sukses kalau dia punya ini, punya itu. Nah, yang penting, yang terpenting adalah menjadi kendaraan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa ilmu itu penting? Karena orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Akan angkat. Yarfa'il ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Jadi Allah akan tinggikan orang beriman, ya. Ditambah lagi iman dan ilmu, dua hal ini dicampur, masya Allah. Ya, iman dan ilmu. Kalau dikasih iman dan ilmu, Allah angkat derajatnya. Ya. Ikhwati fillah. Orang yang berilmu maka disebut dengan ulama. Ulama inilah disebut sebagai pewarisnya para nabi. Ya, karena nabi itu jamaah itu tidak mewariskan harta. Enggak ada. Nabi Muhammad wariskan harta itu enggak ada. Ke Fatimah enggak ada. Tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Ya. Ya, ilmu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Ya. Tuh, karena ilmu itu adalah cahaya, berarti ilmu yang bercahaya. Ya. Ilmu itu bukan hanya diketahui tapi juga untuk diamalkan. Cuman pengen tahu aja, salah. Tapi juga ilmu diamalkan. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, idal matal insan in qata amalahu illa min salasin sadaqatin jariyatin ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, balik kita ya terkait dengan ilmu ya jamaah. Jadi ilmu itu tanpa amal, kalau ilmu tanpa amal ibarat itu seperti pohon tapi nggak punya buah. Punya nggak ada pohonnya, nggak ada buah. Ya dia punya ilmu tapi nggak amal. Ya. Ilmu yang diamalkan itu akan jadi cahaya yang nerangin diri kita sendiri, yang akan nerangin orang lain. Ya. Seandainya kalau kita punya ilmu jamaah ya, ya dalam konteks misalnya kita mau beribadah, ya. Tapi kalau kita punya ilmu fasolatan, ilmu tentang sholat, maka ilmu itu akan membuat kita lebih khusyuk. Kalau puasa, puasa kita punya makna. Ya. Karena kita paham maknanya, kita tahu tata caranya. Ya. Apalagi misalnya ketika kita itu berinteraksi dengan orang lain juga. Ya, kalau bahasa kerennya namanya muamalah. Ya.
ketika kita jamaah itu punya ilmu dan mengajarkan untuk jujur dalam dagang, ya adil, misalnya kalau dia hakim adil untuk memutuskan perkara, ya itulah ya tanggung jawab untuk dalam muamalah, dalam pekerjaan, ya. Atau misalnya ibu-ibu ya di rumah lah ya, keluarga, ya apalagi ya sama anak, sama cucu, ya. Atau bahkan misalnya anaknya majikan, anak majikan yang masih kecil misalnya. Ya. Ilmu itu akan jadi panduan bagaimana kita itu mendidik anak, bagaimana menjadi generasi yang soleh-soleha, bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Dan ilmu itu penting. Kita hidup bermasyarakat, ya. Ilmu itu mencegah kita, misalnya kalau yang di grup WA keluarga itu sering ya nyebarin hoax kan kayak gitu, nyebarin gibah, nyebarin fitnah, ya. Tapi kalau kita udah punya ilmu itu lambat laun itu akan ya mencegah kita untuk nyebarin yang tadi itu, yang gibah, yang fitnah, yang hoax, ya. Justru kita akan nyebarin apa? Nyebarin kebaikan. Ya, kalau ada masalah bukan kita jadi sumber masalah, justru kita menyelesaikan masalah dengan hikmah. Ya. Nah, ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita senantiasa ya menjadi pencari pejuang ilmu sepanjang hayat. Cayo bapak-bapak, ibu-ibu, cayo ya. Tuh. Terus capek, iya capek. Ya. Mulailah dari ilmu yang fardu ain malah. Ya. Ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Misalnya apa ya? Tuntutlah ilmu dunia yang halal misalnya. Karena untuk jadi bekal soleh di muka bumi, ya. Karena ingat juga bekal itu bukan hanya bekal dunia, tapi ada juga bekal akhirat, ya. Makanya ikhwati fillah, kalau kita jadikan hidup kita ini bercahaya dengan ilmu, ya, maka akan penuh juga bekal untuk akhirat kita, ya. Sampai sini bisa difahami? Cukup ya? Udah jam 9.00. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tibalah saatnya pada sesi tanya jawab. Ya, Bu. Mari jamaah yang ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan kepada Al-Ustadz. Insya Allah Al-Ustadz akan menjawabnya. Ya, Oke. Monggo jangan lupa passwordnya Iwami Jihajo Allahu Akbar Barokallah. Monggo pada jamaah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Jihajo Allahu Akbar Barokallah. Izin bertanya Ustadz, Ya, Bu. itu niku loh, Rebo Wekasan niku seperti apa? Ngoten. Ya, Kula mboten nggih, mboten oke. paham nggih. Nggih. Nggih, insyaallah pertanyaannya seperti itu Ustadz. Mantap. Atas jawabannya kula haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak itu
Rebo Wekasan ya. Ya, menurut Ibu apa? Saya jangan balikin tanya lah ya. Saya akan coba jawab dulu ya, biar nggak bingung ya. Oke, ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi ternyata walaupun kita ini bisa dikatakan tadi ya terkait dengan ilmu, ilmu itu cahaya ya. Ya. Ternyata masih banyak juga yang sedikit banyak masih jahiliyah ya. Jahiliyah. Jahiliyah artinya itu masih bodoh atau masih ngikutin eh, apa namanya kultur budaya ya. Rebo Wekasan itu adalah tradisi yang diperingati pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, ya, kalender Hijriah. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ininya? Tanggal 25, Ustaz. 25 Safar. 25, Nggih. 25 Safar, ya, oke. Kalau 25 Safar berarti besok dong ya? Nah, besok Rebo Wekasan katanya. Oke, ini tradisi ya. Tradisi yang banyak khususnya di masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, ya, Jawa. Jawa, kebanyakan sih Jawa Tengah, Jawa, nggak tahu kalau Jawa Barat, ada nggak ya? Tapi banyak Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur. Mungkin Jawa Barat ada juga, ya. Bagaimana dalam pandangan Islam, ya? Nah, ikhwati fillah, kalau Rebo itu kan Rabu, Wekasan itu terakhir lah. Ya, jadi Rebo terakhir di bulan Safar. Nah, saya cerita dikit ya. Jadi ikhwati fillah rahmatullah, orang jahiliyah di Arab sana itu dulunya itu punya suatu keyakinan yang aneh. Ya, punya tradisi keyakinan yang aneh. Apa itu? Orang jahiliyah dulu meyakini bahwa bulan Safar itu bulan sial, ya. Bulan Safar bulan sial. Padahal dalam Islam ada tidak bulan sial? Halo? Tidak ada. Nah, tidak ada. Di Indonesia itu ternyata geser, bukan cuma Safar tapi juga bulan Muharram, ya, yang punya istilah kalau di Jawa namanya bulan Suro, ya, bulan Suro. Nah, oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu terkait dengan hari sebulan Safar itu dianggap bulan sial, itu pernah menyampaikan agak sedikit keras ya, ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, la adwa wala himmah wala safar. La adwa wala himmah wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada himmah, tidak ada safar. Ya. Itu Rasulullah yang kata. Artinya, la adwa itu misalnya gini, ada suatu penyakit tiba-tiba nular. Ya, kalau zaman kita ya tahu kalau itu adalah penyakit menular. Kalau zaman dulu itu enggak. Tiba-tiba ada aja. Oh, berarti ini ada yang kesurupan ini, ada ruh halus ini. Kayak gitu bahasanya. Ya. Maka Rasulullah katakan la adwa, enggak ada yang kayak gitu. La adwa, enggak ada yang tiba-tiba mati semua itu. Pasti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Misalnya ada kambing yang masuk daerah situ nyebarin penyakit. Nah, kalau zaman sekarang namanya yang dulu itu COVID-19 kan. Ya, walhamah. Ya, apa itu? Ada suara burung, pet, pet, pet. Nah, itu 3 kali mau ada yang mati nih, ya gitu ya. Daunnya kayak gini, ini ceritanya kayak gini. Ya.
Ya, jadi ngikutin suara burung, suara alam, ya, sebagai suatu kepercayaan. Dan yang ketiga, ya, itu adalah safar. Wala safar kata Rasulullah. Tidak ada juga safar. Karena orang jahiliyah dulu menganggap bulan Safar itu bulan sial. Di Indonesia tadi udah saya katakan, udah geser bukan cuma Safar, tapi juga bulan Suro, bulan Muharram. Ya, kalau katanya gini, kalau puasa bulan ini cerai, atau apalah, ya, puasa bulan Safar nanti puasa nikah bulan Safar nanti ya banyak masalah, banyak problem misalnya kayak gitu. Ya, makanya jarang yang mau bulan Muharram sama bulan Safar ini yang apa resepsi pernikahan ya. Jadi kalau resepsi pernikahan itu Masya Allah kalau akhir di awal bulan haji itu ya undangan sampai banyak, tapi setelah bulan Suro ya bulan Muharram sepi. Nah ini jadi kepercayaan itu ya. Karena gini, ada memang dalam hadis yang sangat doif banget ya. Ya. Ada manusia yang percaya kalau Allah itu menurunkan 320 juta musibah di bumi ini. Ya. Tapi hadisnya itu doif. Nggak ada dasar yang kuat dalam syariat. Ya. Makanya kemudian otak-atik ya, otak-atik gatuknya itu Safar di pekan yang terakhir. Kenapa Rebo? Rebo diyakini bahwa itu adalah hari di mana Nabi Ayub itu mendapatkan bala berupa penyakit. Nah, karena harinya Rabu, bulannya Safar, dimepet-mepetkan bulan Rabu terakhir bulan Safar. Jadilah disebut dengan Rebo Wekasan. Nah ini itu kan sejarah ya. Mungkin awalnya muncul dari akulturasi Islam sama budaya Jawa, ya. Nah kalau ulama zaman dulu kan menyelesaikan bagaimana ajaran Islam dengan ajaran budaya lokal kan untuk jaga spiritualitas daripada masyarakat. Tapi kalau berdasarkan pandangan ulama, ya, maka keyakinan Rebo Wekasan itu adalah sebagai hari sial atau turunnya bala itu tidak bisa dibenarkan, tidak didukung oleh ahli Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Artinya gini jamaah, jangan sampai kita ini kejebak ya sama suatu ritual yang sifatnya takhayul kayak gini, yang sifatnya bid'ah malah ya, membuat-buat ya. Jadi udahlah biasa aja, santai saja ya. Nah, paham ya, Bu ya? Rebo Wekasan itu ya. Ada yang bikin apa namanya? Bubur merah putih, ada yang bahkan zikir khusus misalnya. Tuh, misalnya ya. Ada yang ziarah kubur lah misalnya. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah, keyakinan kita kalau dalam Islam bagaimana terkait dengan Rebo Wekasan itu adalah sebagai hari sial, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu melarang keras keyakinan tasyamum. Ya, artinya menganggap sial suatu perkara itu ditolak. Ya, jadi Rebo Wekasan itu ya udahlah, nggak usah bikinin rebo apa namanya benang merah putih bubur merah putih, jangan, nggak usah, biar aja santai ya. Jangan meyakini hari tertentu itu hari sial, karena dalam semua hari itu ciptaan Allah, tidak ada yang bawa bencana ya, tidak ada yang bawa sial ya. Yang perlu kita lakukan itu sebetulnya perbanyak ibadah, sholat, sedekah, doa-doa di malam hari. Ya, walaupun ya tanpa nggak usah dikhususkan ini untuk tolak bala Rebo Wekasan, jangan.
Tapi kalau misalnya udah terlanjur bagaimana Ustaz? Kalau udah terlanjur menjalankan tradisi, pastikan niatnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga bukan karena takut kepada kesialan. Ya, tuh. Jangan, karena sial ini. Nggak ada yang sial. Ya, oke. Jadi beberapa poin penting yang pengen saya sampaikan adalah bahwa Islam itu ngelarang namanya takhayul. Ya, kalau dalam Islam itu yang diajarkan adalah semua musibah itu atas izin Allah. Bukan cuma karena waktu tertentu, bulan ini, bulan itu, bukan. Ya, paham ya? Tuh. Oke, ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan yang lain silakan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, nggak usah diikutin ya Bu ya, intinya nggak usah diikutin. Monggo jamaah ya kalau masih ada pertanyaan, alhamdulillah masih ada waktu. Monggo. Udah pada istirahatkah? Kalau nggak ada cukup lah Bu. Nggih, katose anteng jamaah Ustadz. Iya, oke. Dimohonkan barokah doanya Ustadz. Oke Bu, baiklah ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Baiklah kita awali dengan membacakan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa'afina ma yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa wafiyatan fil jasad wa zidatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawinni Allah fi saqaratil maut wa najata minan nar wa afwan indal hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, pamit ya ibu-ibu ya. Yo, assalamualaikum. Sehat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Barokah ilmunya. Sehat selalu.